Pelimanya, misalnya kalau kemarin suara demokrasi, kan seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan pelajaran agama misalnya. Tidak ada memang seperti itu. Jadi mata pelajaran dengan P5 itu ada benang merahnya Bapak Ibu, terputus. Nah, jadi nanti jangan Bapak Ibu persepsinya begini. Mestinya agama akan melaksanakan P5 juga, matematik melaksanakan P5 juga, misalnya IPA atau biologi, fisikanya melaksanakan P5 juga. Bukan seperti itu. Ya? Mungkin kalau kita pahami sebelumnya seperti itu salah. Nah, yang benar itu P5 itu proyek siswa yang sudah disepakati oleh seluruh mata pelajaran di kelas 10. Apa yang kita laksanakan? Oh, ini misalnya tidak ada hubungannya dengan matematika, tidak ada masalah. Memang seperti itu. Cuman proyeknya harus betul Bapak Ibu susun skenario-nya bagaimana. Nanti akan ada panen hasil. Kan begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang belajar di kelas 10, siap nanti jangan pas semester 2 nanti pas panen hasil. Itu istilah panen hasil. Sebenarnya itu semacam katakanlah kita adakan pertunjukan. Yang pernah misalnya Pak Michael dulu pernah melaksanakan pameran lukisan. Itu kan contoh kegiatan. Nanti di P5 itu seperti itu. Kita sekedar melaksanakan P5 tidak boleh. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi supaya kita semua memahami bahwa pada kurikulum merdeka itu seperti itu. Tidak terasa ini sudah habis satu semester. Ya. Nanti tahun besok sudah ada kelas 11-nya. Ya. Tahun berikutnya kelas 12, habis ke 13. Kalau masih itu Bapak Ibu mengajar dengan sistem konvensional, itu lo tidak bersimpeng. Uang tuh kata kita tuh hangat nanti di bulan di planet Mars. Kita lagi juga pikir masalah perut di bumi. Nah, seperti itu. Ilustrasinya kan begitu. Jadi maksudnya itu kita harus apa yang kita tahu kita belajar. Belajar itu tidak ada istilah terlambat. Silakan kita pelajari, diskusi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, masing-masing sekolah kemarin itu saya sudah mengisi survei yang
saya minta ini kenapa bisa? Bukan. Memanjang. Survei komunitas beragam, survei Kopel, ya. Itu seluruh sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka jalur mandiri itu mengisi survei. Banyak pertanyaan. Ya. Salah satu situ disebutkan, ditanyakan, apakah komunitas belajar di sekolah Bapak, di sekolah sekarang gitu ya? Saya jawab yang mingguan itu, padahal itu udah pernah. Nah itu, jadi ke depan mungkin melalui Bapak Ibu ini yang alumni Bunda, kemudian Pak Ugaridi, Ibu Lydia, Ibu Lydia, kemudian nanti sebaliknya yang muncul kan, ya. Nah, nanti kalau dikoordinir, jadi usahakan itu ada pertemuan secara tidak kalau seperti ini mungkin sebulan sekali tidak apa-apa luring, tapi mungkin 2 minggu sekali Zoom. Nah kita buat Zoom. Kegiatan hubungan dengan komunitas belajar. Jadi di situ Bapak Ibu nanti tapi sebelumnya Bapak Ibu harus banyak-banyak berselancar di PN gitu ya, di PN. Platform Merdeka Belajar. Di sana itu banyak yang bisa kita ambil. Ya. Kita tidak mengambil mentah-mentah langsung diterapkan seperti tidak, tapi kita sebagai acuan. Karena ke depan itu seperti itu. Ya. Jadi nanti tidak akan ada lagi Bapak mengajar seperti kelas 11 kelas sekarang. Ini saya biarkan saja dulu karena memang kita tahap awal. Nanti ada rapor P5. Kelas 10 sekarang waktu naik kelas ada rapor P5. Rapor P5 itu ada beberapa tabel yang harus diisikan. Nanti akan saya ada. Sedangkan yang pelajaran beberapa orang ketika Bapak Ibu akan mengisikan itu, Bapak Ibu saya yakin pasti tidak bisa. Jadi sekarang memang kita sudah mengarah ke digital. Ya, sistem pembelajarannya digital. Ada yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kemarin disepakati kan sebetulnya ya, disepakati kalau 4B ke atas, pas aplikasinya kemarin itu diluncurkan apa namanya? Sepakin ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah 4B ya, kalau ada keinginan mau naik pangkat selanjutnya itu harus mengisi sepakin. Batasnya 30 Desember. Kalau tidak, termasuk yang 4B ke bawah, mulai dari 3A sampai ke 4B, Bapak Ibu yang sekolah pangkat di situ juga harus membuat pak integrasi, tapi tidak hanya dibuat, masuknya melalui My SAPK. Aplikasi semua diberi waktu 30 Desember ya. Kalau tidak, berarti Bapak Ibu sahabat pensiun tidak bisa dipakai lagi. Seperti itu. Nah, jadi ini usah kayak nunggu misalnya surat resmi, tapi bukan surat resmi. Dibuka My SAPK. Kemarin tak kirim itu di grup bagi yang itu kita kan ada password yang tidak jelas kan begitu. Nah, ada pengajuan password baru kan gitu ya. Nah, dirubah di situ. Nah, nanti di menunya lah terbuka. Sambil kita berjalan nanti kita tanya juga dengan Pak John yang sudah diklat di Jambi, Bintek gitu ya. Bagaimana cara masuknya, apa yang harus diisi. Nah, itu ada batasan-batasan Bapak Ibu. Kemarin juga pesan suara yang saya kirim kan dari Dinas Pendidikan itu. Nah, itu saya dengarkan baik-baik apa yang disampaikannya. Jangan kayak cuek-cueknya, kalau kita PNS. Kalau yang honorer itu belum. Ya. Yang P3K misalnya Bu Ermina itu juga tadi dijelaskan bagaimana. Ini khusus yang PNS, yang kenaikan pangkatnya misalnya 3A, 3B, 3C dan seterusnya. Nah, itu harus seperti itu. Ya. Jadi nanti tidak ada lagi kita naik pangkat itu hanya berkas saja, tapi datanya langsung ditarik oleh BKN melalui My SAPK itu. Ya. Nah, untuk yang saya tahu yang jelas saya perhatikan untuk yang 4B ke 4C misalnya. Karena saya tuh sudah mengusulkan beberapa bulan yang lalu, jadi tidak perlu lagi mengisi simpatik namanya tidak perlu lagi simpakin. Saya sudah kas untuk pak integrasi. Nah, mungkin yang belum dia mau belum ya. Kalau yang usul lalu, berarti kayaknya harus mengisi
menunggu legalisir di dinas pendidikan. Nah, mudah-mudahan nanti tahun esok aku bisa 4C kan begitu. Ya. Nanti membuka jalan untuk kita nanti bagaimana prosesnya. Ya. Memang di satu sisi gimana ya selalu rada-rada gampang susah seperti itu. Gampangnya karena banyak di aplikasi, susahnya hubungan itu kan jauh. Ya. Jambi Kerinci, nanti pengusulannya ke Bengkulu. Tapi di Bengkulu itu tidak sulit, ya. Karena sudah ada yang lolos Pak Sadado Kerinci itu S2 nah itu sudah keluar S4 C-nya. Tapi nanti kalau masuk tugas saya dengan Pak Sadado itu hampir serempak jaga. Nanti masih lama 2032 bisa pakai. Tapi aku tidak tapi kalau 4C pensiunnya 65 tahun. 4C 4D itu di penerangan di Jokowi. Jadi jadilah sampai 40. Tapi dalam artian fisik sehat begitu. terkait. Nah itu jadi mohon Bapak Ibu 4D. Ketua PNS kayak perhatikan betul perkembangan saat ini masalah kinerja. Yang kemarin juga ada dibahas itu ya. Itu hubungannya adalah jabatan profesional guru kenaikan pangkat. Bukan masalah misalnya kinerja masalah SKP bukan itu Bapak Ibu ya, tapi bagaimana proses kenaikan pangkat ke depan. Kemudian berikutnya yang keempat, sesuai dengan temanya ini sudah disampaikan ya, yuk ikuti kolaborasi eksplorasi budaya positif dan pembelajaran berbasis STIK di SMA Negeri 6 Kerinci. Jadi kegiatan ini yang merupakan kolaborasi untuk sebenarnya ini ada pertama dalam program guru penggerak. Ya. Kemudian kebetulan rekan kita Ibu ini lolos satu-satunya ya di Provinsi Jambi. Ada lain? Oh Kerinci ya, di Kerinci. Ini yang lolos untuk lomba tingkat nasional gitu ya. Level-levelnya level 4. Nanti kita dukung mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Tujuan kita kalau ada salah satu dari guru kita saja berprestasi di tingkat lebih, berarti yang terangkat itu nama baik SMA Negeri 6 Kerinci. Bukan kepala sekolahnya waktu itu, ya, tapi SMA Negeri 6 Kerinci. Nah, secara umum. Seperti kemarin, memang sangat disayangkan di lomba berbalas batu kita juara 3. Karena itu sedikit yang mau sedikit. Tapi peringkat perbasikan kemarin saya lihat juara 1 dan 2 itu 2 orang dikirim bertemu langsung dengan presiden. Kita juara 3 tidak bisa. Jadi Kota Jambi dan Muara Jambi ya. Nah itu langsung dibawa oleh tim KPK bertemu langsung dengan kepresidenan. Tapi memang belum bertemu, presiden lagi di luar negeri. Nah sayang itu tidak di juara 3. Kalau kita misalnya juara 2 lah 3, nanti anak kita semua oleh presiden langsung. Justru lagi Pak, kita besar semuanya dikirim. Itu informasinya yang saya dapat. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin demikian saja yang perlu saya sampaikan. Marilah kita ikuti kegiatan ini. Sekalian Bapak Ibu yang lain mungkin sekalian kita belajar ya, bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Karena selama ini yang kita tahu bahwa kurikulum Merdeka itu mungkin hanya ada pikam gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Banyak platform yang diluncurkan. Sekira demikian saja. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 6 Kerinci. Semoga dengan apa yang telah beliau sampaikan menjadi motivasi kita untuk terus maju dan mengembangkan SMA Negeri 6 ini. Selanjutnya pemaparan materi untuk teman pertama kami berikan kesempatan kepada Bu Riza Susanti. Kepada Bu Riza kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Kerinci, Bapak Mazirwan SPDMM. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMA Negeri 6 Kerinci. Yang terhormat Bapak Kepala Kasubag TU beserta staf. Yang berbahagia Bapak Ibu Majelis Guru, kemudian adik-adik PPL, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Amin. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan kita yang sangat bagi saya itu ini pertama kali sangat luar biasa. Jadi sangat kita bersyukur ya bisa hadir di sini. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah buat baginda besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tadi. Baik Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, memberikan supportnya kepada kami sehingga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir ya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi ladang amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kami akan berkolaborasi saya dengan Ibu Lydia dan Ibu Rini. Jadi saya dengan Ibu Lydia ini merupakan mau melaksanakan aksi nyata dari pendidikan program guru penggerak itu khusus modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian Ibu Rini nanti dalam pembatiknya itu pembelajaran yang berpositif. Baik Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita ada 2 orang CGP, saya sendiri Ibu Lydia. Jadi di materi budaya positif ini ada 6 ya. Ini kita tampilkan di slide-nya Bapak Ibu. Mungkin nanti kami akan berbagi. Saya yang lebih dahulu nanti. Baik Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ya perkembangan terkini, mungkin kita akan merasa prihatin dengan pergeseran budaya. Mungkin kita akan merasa kok sekarang ya tidak seperti kita zaman dahulu. Seperti kita kalau kita dulu kalau kami sepantaran saya ini waktu saya menjadi murid dahulu atau guru-guru kita ibu saya ibu Teti, Bu Rahania itu mungkin tidak seperti dulu ibu ya Bapak anak-anak kita sekarang ya. Kok bisa tidak seperti dulu lah. Pernah saya dengar tuh ada siswa yang sampai membantu gurunya, ada yang sampai ke sawah. Iya. Karakter anak-anak dulu itu mungkin tidak sama ya dengan sekarang. Nah ini Bapak Ibu, karena terjadi bencana ini karena zamannya Bapak Ibu zamannya telah berubah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut semua kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa kita harus mendidik anak-anak kita ini sesuai dengan zamannya, sesuai dengan alamnya. Jadi Bapak Ibu, karena pergeseran zaman ini diharapkan kita sebagai pendidik itu dapat menuntun. Jadi kalau Bapak KHD itu mengibaratkan sebagai petani. Jadi kita guru ini sebagai petaninya, siswanya bibitnya, kemudian sekolah ini sawahnya. Jadi kita sebagai orang guru ini, walaupun bibitnya itu bagus, tetapi kalau tidak kita semai dengan baik, dipupuk, ya, dihilangkan hama-hamanya, dikasih air, itu tidak akan berkembang dengan baik. Tetapi sebaliknya, apabila seorang petani
bisa memberikan pupuk yang cukup, air yang cukup, menghilangkan hama, maka padi itu akan tumbuh dengan berkembang dengan baik. Nah, itu ilustrasinya Bapak Ibu untuk anak didik kita. Baik, berikutnya. Oke, sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu, jadi sebelum kita mulai, nanti saya ingin mengajukan, nanti ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ada yang pendapat lain? Bapak Ibu, Bu Nin, setuju atau tidak? Ibu, Pak Zul. Setuju atau tidak disiplin dapat hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Ya. Oke, slide berikutnya. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Ibu Mi setuju. Gus Nita Mansur setuju. Oke. Kemudian slide berikutnya, yang pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu setuju atau tidak memberi penghargaan ini meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Sangat setuju. Ada yang lain? Yang bapak-bapak yang belakang, yang keren? Setuju. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dari 3 pertanyaan ini ada yang setuju, ada yang sangat setuju, dan ada yang tidak setuju. Itu hal wajar ya. Pasti Bapak Ibu menjawab setuju ada alasannya. Yang menjawab tidak setuju pasti juga punya alasannya. Hadir di kegiatan hari ini, tentu ada alasannya kan? Pasti ada alasannya ya. Jadi begitu pula dengan anak-anak murid kita ya. Kenapa? Misalnya kita saat mengajar ya, ada anak yang mengobrol ke depan. Salah satunya seperti itu ya, salah satunya. Yang kedua, dari motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Jadi kita melakukan ini nanti dapat apa gitu nah, dapat penghargaan apa gitu nah. Jadi ada juga anak melakukan sesuatu itu karena motivasi ini ya, ingin mendapatkan penghargaan dan imbalan dari
Ya Allah. Kelas idaman saya adalah kelas yang saling menghargai teman-teman, tidak susah diatur kalau lagi secara kelas mudah ditagih uang Kelas idaman saya yaitu kelas yang satu bersih, disiplin, tidak ribut saat jam pelajaran, tidak ada sampah, kelas yang rapi, tidak ada yang ribut. Kelas yang tenang, kelas yang berkonsentrasi, langsung, kelas yang damai nanti yang terlibat, kelas yang kompak, kelas yang anti sanksi, kelas yang rajin bayar gas, kelas yang anti bully, kelas yang percaya diri dan berani, kelas yang saling menghargai. Bawa sekalinya, Nay. Bawa sekalinya. Ada. Kelas idaman belajar sekali di luar, saling mengerti dan membantu teman. Jangan ada yang ya. Kelas belajar bersama dengan adil, saling membantu Kelas idaman di kelas A, bersih, menghargai guru, rapi, piket tepat waktu. Di kelas A ini mungkin bisa ditempel foto pahlawan korden dan bertunga, dan saya ingin ada pojok baca di kelas. Kelas idaman saya menginginkan kelas yang rapi dan bersih, bisa menghargai sama tidak egois, kelas yang kompak,